menuai polemik revitalisasi Pasar Beringin Singkawang. Dan kini menjadi pertanyaan besar, di kalangan pedagang maupun di kalangan masyarakat kota Singkawang, sewaktu peletakan batu pertama oleh Wali Kota Singkawang, Chai Chuimi. Tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 2022 kemarin. Proyek revitalisasi Pasar Beringin Singkawang itu harus dibatalkan, hingga menghasilkan solusi. Revitalisasi Pasar Beringin Singkawang ini ada pro dan kontra. Awak media Metro 7, mencoba mewawancarai langsung salah satu pedagang di Pasar Beringin Singkawang. Suhartono menanggapi, terkait statement dari Ketua Komisi 2 DPRD Kota Singkawang Muhammadin, di salah satu media kemarin. Tentang terdapatnya pihak-pihak yang memprovokasi pedagang, untuk melakukan penolakan revitalisasi Pasar Beringin Singkawang, Kamis tanggal 22 September tahun 2022. Suhartono menjelaskan dengan tegas, bahwa, tidak ada orang yang memprovokasi kami di Pasar Beringin. Dalam untuk melakukan penolakan yang dimaksud oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Singkawang Muhammadin. Dalam penolakan revitalisasi Pasar Beringin Singkawang ini, murni inisiatif kami, selaku pedagang untuk membuat surat pernyataan penolakan. Kami di sini sudah berusaha mengikuti pemerintah dari awal pertama hingga akhir pertemuan, gitu. Jadi harganya nggak dijelaskan apa pembangunan dengan apa, kiosnya berapa nggak jelasan. Dari awal sampai akhir saya ketemu, pertemuan tidak hadir terus. Jadi apa yang disampaikan kepada pemerintah itu adalah kesalahan besar sebagai seorang anggota dewan. Oh, saya kira ya, seorang pemimpin yang bijak, setelah kami masukkan surat penolakan kemarin, dia ada masukan di kantor Dewan DPRD dengan Wali Kota waktu itu disambut oleh Pak Sekda Sumasro. Semoga harapan kami bisa menjadi sebuah impian, yaitu dengannya ditunda untuk yang pembangunan revitalisasi pasar ini. Retribusi per bulan 1 unit, kalau untuk kios ya, 75.000 per bulan 1 bulan. Saya 2 kios nih 150.000. Oh, iya. Itu ada kwitansinya, bisa kita lihat. Tidak abal-abal. Kami bukan menolak pembangunan Pasar Beringin, tapi kami menolak harga. Harga luas biasa, fantastis, mahal. Dan yang kedua, kami menolak luas dan ukurannya. Tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Nah, itu. Kami sebagai warga negara yang baik tetap mendukung langkah-langkah pemerintah membangun pasar, tapi dengan catatan tidak menggunakan jasa investor, karena kita tahu jasa investor adalah mencari keuntungan, cuan itu, Pak. Ya. Oke, makasih, Bang. Muhammadin, merupakan anggota DPRD Kota Singkawang, harus bisa menyuarakan suara rakyatnya, tapi sebaliknya Muhammadin menyuarakan suara pemerintah. Ketua Ikatan Pedagang Sayur Pasar Beringin Singkawang, IPSPBS Nasikhi menjelaskan kepada awak Metro 7. Ada 4 poin, dalam surat pernyataan dibuat dengan inisiatif para pedagang Pasar Beringin Singkawang itu sendiri. 1. Pembangunan revitalisasi Pasar Beringin Singkawang yang dilakukan pihak swasta, di masa sekarang kurang tepat. Di mana perekonomian sedang lesu, tidak stabil pasca pandemi COVID-19. 2. Lapak yang tidak sesuai ukuran, dengan kapasitas volume muat barang dagangan. 3. Harga tempat, lapak, yang ditetapkan pengelola terlalu tinggi, pengembalian lapak cukup tinggi sehingga membebani hasil pendapatan kami. 4. Maksud dan tujuan pemerintah belum jelas. Nasikhi juga menegaskan, pada prinsipnya kami pedagang Pasar Beringin Singkawang, tidak anti dengan pembangunan revitalisasi Pasar Beringin Singkawang. Akan tetapi, lebih baiknya menggunakan dana APBD atau APBN, untuk revitalisasi Pasar Beringin Singkawang ini. Deki Armadani, pembina Ikatan Pedagang Sayur Pasar Beringin Singkawang, yang juga putra pedagang tempe yang memiliki lapak di Blok A mengatakan, kami telah membuat pilihan untuk tegas menolak revitalisasi pasar yang akan dilakukan investor. Ini sangat memberatkan kami. Jangan sampai tinggal beberapa bulan saja Wali Kota Singkawang menjabat saat ini, terus memaksakan untuk pembangunan revitalisasi Pasar Beringin Singkawang ini. Kata Deki, kami yang akan membayarnya nanti.
semakin sangatlah susah. Apalagi sekarang kami baru pulih dari pandemi COVID-19, kemana dana PEN kemarin yang diajukan Pemkot Singkawang, itu yang seharusnya dipergunakan untuk merevitalisasi pasar, karena sesuai dengan judul anggarannya, Pemulihan Ekonomi Nasional, PEN, tegas Deki. Kami menolak revitalisasi pasar Singkawang yang dilakukan investor, memberatkan dan tidak sesuai dengan kondisi kami, yang baru pulih dari pandemi COVID-19. Itu akal-akalan saja, dan harus dibatalkan, hingga mendapat solusi hubungan saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Jangan sepihak, dan para pedagang harus menerima, kata Iwan Gunawan SH, tokoh masyarakat sekaligus pengusaha kota Singkawang. Selasa tanggal 20 September tahun 2022, dikutip dari Pontianak Times. Iwan menjabarkan, soal akal-akalan dalam revitalisasi pasar tersebut. Ia menggunakan logika, jika dirinya pada posisi pengembang, taksiran saya biaya yang dikeluarkan pengembang antara 15 miliar rupiah sampai 20 miliar rupiah. Jadi, kalau terjadinya pembengkakan dari hasil penjualan, misalnya sampai 74 miliar rupiah, itu tak masuk, ujar Iwan. Menurut Iwan, dengan jumlah kios mencapai 800 buah dalam ukuran bervariasi, ada yang besar dan kecil. Demikian pula harga cicilan yang harus dilunasi oleh pihak pedagang antar 100 juta rupiah, 300 juta rupiah sangat memberatkan pedagang. Metro 7, Hamdani, Kota Singkawang.